Alhamdulillah kita tadi baru selesai melaksanakan kegiatan PKPU juga dan PKPU. Jadi kehadiran teman-teman dari tujuan ini kan merupakan yang sangat kami butuhkan karena sebagai penyambung lidah pada masyarakat bagaimana informasi-informasi terkait dengan pemilu 2024 ini tersampaikan dengan masyarakat. Jadi memang pasca dari kegiatan hari ini memang kami memberikan ruang pada teman-teman media, ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi atau dipertanyakan kami, kami persilakan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Itu loh Tuan ya. Kita langsung saja ya. Kami persilakan. Bang, langsung jelasin aja dulu inti dari sosialisasi ini, Bang. Ya, jadi terkait dengan sosialisasi PKPU juga, PKPU ini kan bagaimana masyarakat mengetahui tahapan pemilu 2024 itu sudah terjadi. Kemarin peluncuran hafal tanggal 14 Juni 2024, kan 20 bulan sebelum pencoblosan sudah dilaksanakan. Kemarin juga tanggal 14 Februari itu peluncuran tanggal pencoblosan. Kemarin 14 Juni itu peluncuran tahapan. Jadi hari ini memang harus kami sampaikan kegiatan-kegiatan yang memang besok yang akan kami laksanakan. Tadi kan sudah disampaikan dari Pak Haris, baik dari PKPU dan PKPU berkaitan dengan yang memang sebentar lagi berdasarkan dari PKPU itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus akan dilakukan pendaftaran partai politik dan sifatnya tersentral di KPU. Mungkin itu ya kira-kira kawan-kawan. Nanti ada tambahan dari ketua dan kawan-kawan yang itu saja. Boleh persilakan dulu, Tuan. Mungkin sedikit aja. Tadi kan sudah sampaikan juga ada kegiatan hari ini ya. Ya, hari ini karena memang masa politik dari hari Senin ya dari tanggal 1 sampai 14 akhirnya sudah minggu. Jadi memang kita berharap dengan adanya kegiatan ini kawan-kawan stakeholder dan kawan-kawan partai politik mendapatkan informasi yang utuh dan sama, yaitu dari regulasi yang sudah turun di PKPU tahun 2022 terkait dengan verifikasi, terkait dengan pendaftaran, dan kita harapkan bahwa dari informasi yang kita sampaikan ini bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan persyaratan pada saat pendaftaran itu. Itu sih dari kami untuk kita cari tahu. Itu dari Pak Ais dan kawan. Ya, tambahannya begini, saat ini kita sedang fokus bagaimana melayani partai politik khususnya bakal calon peserta pemilu di Kabupaten Bintan. Dari data yang kita miliki baik itu dari peserta 2019 dan juga bukan peserta 2019, ada sekitar 22 partai politik yang termonitor oleh kita. Hari ini yang datang itu sekitar 18. 4 lagi itu tidak datang. 2 dari peserta 2019, 2 lagi itu partai bukan 2019. Nah, kepada mereka ini kita masih membuka ruang. Misal dalam kondisi-kondisi misal boleh jadi mereka berhalangan hari ini, mereka datang nanti kita tak terima untuk memberikan sosialisasi dan juga pemahaman kaitan dengan PKPU 4. Tujuannya memang secara keseluruhan sosialisasi PKPU 4 ini untuk memastikan partai politik bakal calon peserta 2024 itu memahami pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik secara utuh. Dan kemudian dari sisi regulasi juga tidak menyalahi, ataupun kemudian dari sisi teknis sipol itu kemudian juga sudah tersampaikan dengan utuh, sehingga prosesnya di terpusat di KPU RI kemudian juga tidak ada kendala-kendala yang berarti. Mungkin itu dari kami, Pak Arsul yang kemudian mungkin menyempurnakan. Oke, baik, itu barang. Ini saya sedikit menyambung apa yang disampaikan Pak Arsul tadi. Makanya kami meminta kepada partai politik yang baru, khususnya partai politik baru yang ada di Bintan, mungkin bisa untuk datang ke kantor KPU
itu sekedar silaturahmi supaya kami bisa mendapatkan alamat sekretariat dan nomor yang bisa kami hubungi untuk kami mengadakan acara kegiatan berlanjut, baik itu dengan sosialisasi ataupun namanya nanti impact. Bisa mengikuti beberapa kali lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami khusus Kabupaten Kabupaten mulai dari 1 Agustus sampai nanti pada tanggal 14 Desember kami fokus di misal pendaftaran verifikasi calon peserta. Jadi karena dengan PKPU yang kita sosialisasikan tadi isinya ada 4: pendaftaran, verifikasi, untuk faktual, dan penetapan partai peserta pemilu tahun 2024. Jadi kami sampai bulan Desember fokus di situ untuk mensukseskan verifikasi partai politik ini dan untuk mengajukan gugatan di belakang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tambahan dari saya. Kalau kemudian saya mengatakan bahwa partai itu bersifat tetap nasional mandiri ya, atau bisa dimaknai imparsialitas, maka kami menjaga dekatan yang sama dengan semua peserta pemilu, ya, terutama dalam hal ini partai politik. Untuk itulah kemudian secara masif kita melakukan sosialisasi dari tingkat atas KPU RI, KPU provinsi, KPU kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ada 34 provinsi dan 514 KPU kabupaten kota agar apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu tersampaikan. Terus kemudian yang kedua, yang mungkin tadi itu disampaikan bahwa setelah pendaftaran langsung dia lakukan verifikasi, jadinya ya, tapi didahului ketika pendaftaran diterima atau tidak diterima, setelah dilakukan pengecekannya, dilakukan verifikasi seperti surat pendaftaran, kepengurusan partai politik dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, kemudian kantor, keanggotaan, itu nanti statusnya di dalam berita acara didaftar atau tidak didaftar. Untuk itulah kemudian diingatkan untuk partai politik di awal-awal waktu mendaftar tidak di last minute, ya, tidak di last minute, karena ketika dia belum lengkap akan diberikan kesempatan sampai tanggal 14 Agustus jam 23.59. Saya kira gambaran sedikit dari saya. Tanggal berapa tadi Pak? Resmi? Ya, pendaftaran itu dimulai akhir-akhir. Akhir itu tanggal 14 Agustus dari jam 08.00 sampai 23.59. 14 Agustus atau 14 Desember? Itu Pendaftarannya 14 Agustus, sementara 14 Desember itu penetapan peserta pemilu 2024. berarti di luar dari 14 ini nanti nggak bisa diterima lagi pendaftaran lah ya? Ya, ya. Baik teman-teman media, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini bertanya untuk parpol yang disebutkan ada 22, yaitu yang sudah di 2019 maupun sekarang yang dikirim. Mungkin bisa disebutkan dua parpol tambahan itu. Terus apakah verifikasi faktual ini yang sudah dinyatakan lolos dari ini verifikasi kembali oleh pihak KPU, baik itu sekretariat, kantornya maupun yang bukan gitu ya? Atau gimana? Mungkin bisa diceritakan Pak? Ya, ada yang Iya. Ya, kaitan dengan keseluruhan partai yang hadir pada kegiatan hari ini itu ada sekitar 18. Nah, 18 itu berasal dari partai peserta pemilu 2019 itu sebanyak 14. Kemudian
partai bukan peserta pemilu di 2019 itu sebanyak 4. Nah, jadi totalnya 18 ya. Atau totalnya 18 yang akan dilakukan verifikasi administrasi saja itu yang lulus parliamentary threshold ada 9. Dimulai dari partai PDI, kemudian Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, Nasdem, PKS, PAN, dan P3. Mereka ini lulus parliamentary threshold yang kemudian berdasarkan putusan dari Mahkamah Konstitusi itu hanya dilakukan verifikasi administrasi. Sisanya yang kemudian tidak memenuhi ambang batas parliamentary threshold ada 7 partai. Dimulai dari Partai Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKP. Mereka ini akan dilakukan verifikasi baik administrasi, kemudian juga faktual. Artinya akan ada proses turun ke lapangan. Yang bukan peserta pemilu 2019 itu berdasarkan data yang kami himpun itu karena sudah koordinasi dengan Kemangkol, kita undang terbuka, kita hubungi lewat Facebook dan sebagainya. Yang kami peroleh itu, kawan-kawan semua, itu hanya ada 6. Dimulai dari Partai Gelora, Partai Umat, Partai Buruh, Partai Ibu, Partai Prima, dan Partai Pelita. Nah, ada 6. Mereka ini juga perlakuannya akan sama dengan yang tidak lulus parliamentary threshold. Akan ada tahapan termin, akan ada tahapan verifikasi faktual. Nah, jadi itu kaitan dengan memang kaitan seperti klasifikasi kategori partai tadi, baik yang punya kursi di Senayan maupun kemudian yang tidak, ataupun kemudian yang baru. Bukan peserta di 2019. Memang di kegiatan hari ini ada 4 yang memang tidak hadir, yaitu 2 dari peserta 2019 yaitu Partai Garuda dan Berkarya. Yang baru ini ada Partai Umat dan Partai Ibu, Partai Indonesia Bangkit Bersatu, yang memang tidak hadir. Itu yang kami sampaikan tadi dalam kondisi-kondisi khusus mereka berkelangan hari ini dan butuh informasi kita siap untuk melayani jika kemudian ada upaya-upaya untuk mendapat masukan-masukan informasi sebagaimana kegiatan sosialisasi hari ini. Mungkin itu dengan